Halo Bro Mania, balik lagi di Maul Channel. Jadi kali ini adalah video dengan voiceover pertama. Semoga kalian suka. Oke, kita langsung bahas saja videonya. Seperti berita yang dilansir oleh Tempo, pemerintah akan memberlakukan kebijakan standar emisi Euro 4 untuk seluruh mobil mesin diesel di Indonesia. Itu berlaku mulai tanggal 12 April 2022, sehingga membuat pabrikan-pabrikan mobil diesel yang sudah ada di Indonesia untuk membuat kendaraannya menjadi standar Euro 4. Tak terkecuali pabrikan Hino. Siapa yang tidak kenal dengan pabrikan Hino, yang sasisnya sangat laku sekali di Indonesia, sudah mengeluarkan sasis terbarunya, yakni Hino RM280, untuk menggantikan mesin lamanya, yakni Hino R260 atau RK8 yang sering kita kenal. Sasis bus ini sangat laku di Indonesia. Bahkan owner bus mana yang nggak punya sasis Hino R260? Kebanyakan pasti punya, walaupun ada juga pasti yang nggak punya, tapi mayoritas pasti punya sasis Hino R260 yang sangat laku keras ini. Hino R260 masih menggunakan sasis leather frame yang tentunya jauh lebih kuat dibanding monocoque, dan masih menggunakan suspensi leaf spring. Sayangnya sasis Hino R260 ini harus dihentikan karena tidak sesuai emisi yang akan berlaku 12 April, yakni masih menggunakan Euro 2, sedangkan aturan yang baru nanti akan menggunakan standar Euro 4. Dan ini adalah lawan dari Hino R260, yakni datang dari pabrikan Eropa, yakni yang sudah kita kenal dengan nama Mercedes-Benz OH1526, yang masih menggunakan sasis leather frame dan juga suspensi leaf spring. Tapi kita nggak akan bahas di sini tentang lawannya, kita bakal bahas Hino yang terbaru. Jadi untuk Mercedes-Benz 1526 kita bakal bahas di video selanjutnya. Ya, ini adalah penggantinya Hino R260 yang terbaru, yakni Hino RK280 yang sudah berstandar emisi Euro 4, menggantikan pendahulunya yakni Hino R260 yang masih menggunakan Euro 2. Nah, ini versi yang pakai bodinya juga udah kelihatan di jalan, ada satu, mungkin ini unit test, pakai bodi Tentrem Avante H8. Tuh ada tulisannya Hino R280 Euro 4. Nah, jadi apa sih perbedaan Hino RK280 sama Hino R260 yang lama? Mari kita bahas videonya sekarang. Yang pertama terlihat adalah langsung ya dari luar itu velgnya. Yang tadinya Hino R260 itu pakai velg 8 baut. Nah, sekarang udah pakai 10 baut seperti lawannya, yakni Mercedes-Benz. Ini membuat tampilan Hino RK280 jadi lebih gagah. Dan yang langsung terlihat adalah setir ya. Setirnya yang Hino R260 tuh terlihat cungkring. Nah, ini sekarang pakai setirnya Hino RN285 yang kelihatan lebih berbobot. Ya, walaupun masih sama-sama palang 2, nggak seperti lawannya yang udah pakai palang 4, tapi ini juga merupakan pembaruan dari Hino. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagian dari dapur pacunya yang membuat standar emisi Euro 2 menjadi Euro 4-nya ini adalah mesinnya. Kita akan bahas mesinnya. Secara kode mesin, kodenya masih sama. Kalau yang lama itu J08EUF. Nah, kalau yang baru dia beda di belakangnya jadi J08EWD. Sebelum masuk lebih lanjut tentang mesinnya, jadi ini juga ada yang baru dilihat dari mata, yakni speedometer atau instrumen cluster dari Hino RK280. Sering kebolak-balik RK280 sama RM280, tapi yang RM280 bakal kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini tampilan speedometer
Hino RK260 yang lama. Nah, ini yang lama Hino RK260 dan ini yang baru Hino RK280. Ya, masih agak kurang jelas gambarnya karena belum lihat secara langsung, tapi nanti kalau ada unitnya kita bisa lihat secara langsung. Aku bakal lihat unitnya secara langsung dan bakal buat videonya lagi tentang Hino RK280. Mesin diesel Hino RK280 terbaru ini sudah menggunakan teknologi common rail seperti mobil-mobil SUV mesin diesel di Indonesia. Di atas kertas tenaganya meningkat menjadi 280 horsepower yang sebelumnya 260 horsepower. Mesin J08 EWD ini menghasilkan tenaga 280 horsepower di 2500 rpm dengan transmisi manual 6 percepatan. Ya, ini adalah langkah positif dari Hino mengeluarkan Hino RK280 dengan berstandar Euro 4. Ya, ini remnya masih menggunakan rem tromol. Kenapa menggunakan rem tromol? Mungkin agar kosnya, pembuatannya lebih murah dan dijualnya juga murah agar tidak kemahalan. Rem tromol juga mampu menahan beban besar, jadi mungkin ini yang dianggap cocok oleh pabrikan Hino untuk armada terbarunya, yakni Hino RK280. Tapi rem tromol juga punya kekurangan, lebih cepat panas dan tidak terlalu pakem untuk mengerem. Jadi buat teman-teman jangan ada yang ngerem mendadak di depan bis atau berada di area blind spot bis, itu karena bis tidak bisa ngerem mendadak. Jadi butuh waktu untuk bisa berhenti. Dalam video ini memperlihatkan bahwa bis butuh pengereman lebih panjang untuk berhenti, sedangkan untuk mobil pribadi bisa lebih pendek. Nah, itu membuat kita harus lebih berhati-hati bila berada di area blind spot ataupun mengerem mendadak di depan bis. Kita harus berhati-hati sekali lagi. Pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Itu tadi adalah video yang dibuat oleh PO Sumber Alam untuk edukasi bahwa pentingnya menjaga jarak dan memberitahu bahwa bis butuh waktu untuk pengereman supaya bisa berhenti. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak pakai air suspension dan sasis potong? Jawabannya ada di Hino RM280. Semuanya ada di situ. Nanti setelah video ini akan kita bahas tentang Hino RM280 yang terbaru milik Hino juga. Karena sejatinya Hino RK280 ini dibuat tetap untuk menyaingi Mercedes-Benz OH1526, bukan kelas di atasnya. Kelas di atasnya udah ada segmennya tersendiri. Jadi itu aja videonya. Buat teman-teman biar nggak ketinggalan videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat yang suka videonya jangan lupa like, komen, kita bahas bis apa lagi, sasis bis apa lagi, tentang transportasi apa lagi. Itu aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.